Selamat pagi Bapak, dengan saya Dr. Sarif yang menjaga kuliah ini. Kita melakukan pemeriksaan harinya. Ini akan mengecek apakah di daerah area perut Bapak itu ada bagian organ yang keluar dari menuju Bapak ya. Nanti pemeriksaannya memang agak sedikit tidak nyaman dan saya akan melakukan beberapa pemeriksaan bersedia. Baik, Bapak bersedia ya. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, saya akan mencuci tangan Bapak terlebih dahulu dan juga menggunakan sarung tangan. Bapak bisa mempersiapkan diri dengan mengangkat bajunya dan juga menggunakan celananya ya. Mohon dibantu untuk kondisi diri Bapak. Terima kasih. Ini sebelum saya melakukan pemeriksaan, diberikan sama tangan Bapak terlebih dahulu. Oke, dimulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan, punggung jari, sela-sela jari, lalu lakukan teknik mengunci, bersihkan ibu jari, dan juga lakukan teknik menguncup bila sampai bersih. Baik Bapak, untuk pemeriksaan pertama saya melakukan inspeksi dan juga palpasi. Di sini Bapak sudah memberikan dari celananya dan saya bisa melihat area seminalis, area seminalis dan juga area skrotum. Di sini saya lihat tidak ada benjolan, tidak ada kemerahan juga. Bapak diminta untuk batuk. Baik, di sini saya lihat juga tidak ada benjolan bagian area seminalis, kemudian seperti daerah skrotum. Saya periksa untuk area sebelahnya, kontralateralnya, bisa kita batuk Pak. Baik, di sini saya melakukan palpasi ya Pak ya, untuk di area seminalis, dan juga ada skrotum. Corakan ke kontralateral. Baik, apakah ada nyeri Pak? Tidak ada ya Pak, itu juga tidak terasa ada benjolan. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan silintas. Di sini saya akan menggunakan dua jari. Untuk jari telunjuk, saya akan juga jari manis ya Pak ya. Saya untuk jari telunjuknya saya letakkan di area anus inguinalis internus. Untuk jari tengah saya letakkan di anus inguinalis externus. Lalu untuk jari yang manis saya letakkan di fossa ovalis. Baik, Bapak diminta untuk batuk. Baik, di sini saya tidak merasakan benjolan ya Pak ya. Namun Bapak merasakan benjolan. Di sini juga saya bisa menilai dari ketiga jarinya ini. Apabila saya rasakan benjolan di jari nomor 2, ini artinya adalah Bapak mengalami hernia inguinalis laterales, dan di jari tengah ini hernia inguinalis medialis, dan juga yang di jari manis ini jari nomor 4 ini adalah hernia temporalis. Saya akan melakukan pemeriksaan kontralateral menggunakan 3 jari juga dan menggunakan tangan kiri. Baik, untuk jari nomor 2 saya letakkan di kanus inguinalis yang internus, jari nomor 3 di kanus inguinalis externus, dan juga di jari nomor 4 saya letakkan di fossa ovalis. Bapak diminta untuk batuk. Baik, di sini juga saya tidak melihat benjolan ya Pak ya. Sampai pemeriksaan selanjutnya. Baik Bapak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan finger test. Ini saya akan menggunakan jari telunjuk saya masukkan dalam rekanalis inguinalis externa ya Pak ya. Mohon maaf, ini mungkin terasa agak tidak enak Pak. Saya menggunakan tangan kanan saya melakukan pemeriksaan di atas kanan. Baik, Bapak bisa diminta untuk batuk. Baik, di sini tidak ada saya rasa benjolan ya Pak ya. Namun saya melakukan pemeriksaan pada sebelah kiri juga. Permisi, maaf ya Pak. Bapak bisa bantu batuk. Baik, di sini saya tidak merasakan adanya benjolan juga. Dan apabila saya merasakan benjolan, di ujung jari saya itu artinya Bapak mengalami hernia inguinalis yang lateralis, dan juga apabila saya merasakan yang di area sisi jari saya bagian luar, Bapak itu mengalami hernia inguinalis yang medialis ya Pak ya. Namun di sini tidak ada benjolan sama sekali ya Pak ya. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan thumb test. Di sini pasien sudah diminta untuk berbaring ya Pak ya. Di sini saya melihat bahwa benjolannya itu sudah hilang. Lalu juga saya akan menggunakan ibu jari saya untuk untuk pemeriksaan darah kanan. Saya menggunakan ibu jari kanan. Saya letakkan di anus inguinalis internus, tepatnya pada di tengah dari ligamen inguinalis. Baik, Bapak diminta untuk batuk. Di sini juga tidak saya temukan benjolan. Namun apabila ada benjolan, berarti Bapak mengalami hernia inguinalis medialis, dan bisa saja kalau tidak muncul benjolan ini Bapak mengalami hernia inguinalis laterales. Saya di area kontralateral juga. Ini untuk sebelah kirinya menggunakan tangan kiri. Baik, diminta untuk batuk Pak. Baik, di sini juga saya tidak melihat benjolan ya Pak ya. Apakah Bapak ada yang ini juga? Baik, kita mohon berhenti. Baik Bapak, pemeriksaan sudah selesai, dan ini Bapak diminta untuk menggunakan pakaiannya kembali ya Pak ya. Di sini juga karena tadi setelah pemeriksaan thumb test itu tidak muncul adanya hernia yang medialis, jadi Bapak saya tuliskan pada rekam medisnya adalah mengalami hernia inguinalis laterales ya Pak. Apakah Bapak ada yang ditanyakan?
Terima kasih. Kita melakukan pemeriksaan appendicitis. Semua pemeriksaan saya melakukan antibiotik dan juga saya akan menggunakan tangan. Bapak bisa diminta untuk mempersiapkan gigi dengan berbaring dan juga menutup menatap tutup ya. Nah, ini sebelum saya lakukan pemeriksaan, juga saya mau minta Bapak terlebih dahulu. Oke, dimulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan, punggung jari, sela-sela jari, lalu lakukan teknik mengunci, bersihkan ibu jari, dan juga lakukan teknik menguncup bila sampai bersih. Bapak, di sini saya sudah melakukan tangan langkah dan juga menggunakan sarung tangan. Kita melakukan pemeriksaan pada McBurney sign dan juga trigger tenderness. Di sini di antara area sini dan juga umbilikus saya tekan di sepertiganya ya Pak ya. Sini, siapa? Apakah ada nyeri? Baik, tidak ada. Saya lepas perlahan. Apakah ada nyeri? Baik, tidak ada. Jadi di sini untuk McBurney sign-nya nilainya negatif dan juga trigger tenderness nilainya juga negatif. Selanjutnya saya akan memeriksakan pada Kapsin sign dan juga trigger tenderness-nya. Saya letakkan pada yang saya lakukan pemeriksaan pada sebelah kiri, itu di area sias kiri sampai pada di antara umbilikus. Saya letakkan, saya tekan ya Pak ya, sepertiganya juga. Apakah ada nyeri Pak? Tidak ada. Saya lepas. Apakah ada nyeri? Baik, tidak ada. Untuk di sini vaksin saya juga hasilnya negatif dan juga dari tenderness-nya juga negatif ya Pak ya. Kemudian selanjutnya. Baik Pak, kita akan melanjutkan pemeriksaan pada selesai. Ini yang pertama kita akan melihat pada yang area fleksi ya Pak ya. Ini saya akan meletakkan tangan kiri saya pada lutut Bapak yang sebelah kanan. Bapak diminta untuk mengangkat kakinya ya Pak ya. Baik, ini saya akan memberikan sebagai perlawanan. Apakah ada nyeri Pak? Ya Pak ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan osteoarthritis untuk ekstensi. Bapak diminta untuk mengirimkan tubuhnya ke sisi yang sebelah kiri. Saya meletakkan tangan saya, tangan kiri di area paru Bapak dan tangan kanan di kaki Bapak ya Pak ya. Baik, saya akan menarik ke belakang. Apakah ada nyeri Pak? Ya, tidak ada Pak ya. Baik, pemeriksaan sudah selesai Pak. Ini untuk pemeriksaan saya kita akan melakukan satu terobosan ya Pak ya. Ini saya akan meminta Bapak untuk menekuk kakinya sebelah kanan. Ini saya tangan kanan saya letakkan pada betis di bawah betis Bapak. Lalu untuk tangan kiri saya membantu Bapak untuk melakukan rotasi tengah yang jadi panjang ke depan. Pak, apa ada ini? Baik, tidak ada ya Pak ya. Baik, untuk pemeriksaan sudah selesai. Bapak diminta untuk melakukan tensinya kembali. Dan di sini untuk hasil dari baik dari pemeriksaan McBurney sign, trigger tenderness, Kapsin sign, dan juga ada kita melakukan muscle sign dan juga autologous sign. Di semuanya itu hasilnya negatif ya Pak ya. Bapak tidak mengalami appendicitis Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan? Baik, tidak ada ya Pak. Terima kasih banyak Bapak. Selama pemeriksaan saya akan melakukan secara langkah dan juga membuang